dia itu seperti mendengar ada suara langkah kaki dan suara anak-anak yang berjalan sambil ketawa. Jadi di rumah sakit tersebut kan ada beberapa bed, cuma disekat sama tirai-tirai. Tirainya pun gak sampai nyentuh ke lantai. Jadi masih ada space sedikit untuk melihat dari posisinya Mas Sofyan yang tidur di lantai. Nah, Mas Sofyan melihat ada sepasang kaki yang berdiri di sana. Karena memang persis di sebelah kasurnya Mas Sukri tadi. Nah, sedangkan Mas Sukri meyakini tidak ada orang lain selain mereka dan jenazah yang baru meninggal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Kali ini ada kiriman cerita dari Mas Sukri. Mas Sukri ini adalah seorang perantau. Aslinya itu Sukri tinggal di Pekalongan. Nah, dia itu merantau bersama teman-teman kecilnya, Sofyan. Dan satu kontrakan juga pada waktu itu. Dia mengalami suatu kejadian horor yang dia alami di tahun 2023. Ya, baru 1 tahun yang lalu. Sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Mereka bekerja di sebuah tempat usaha furnitur bersama bosnya yaitu Pak Bambang. Pak Bambang ini juga masih kerabat jauhnya Mas Sukri. Jadi tahun 2023, tepatnya bulan September, Mas Sukri bekerja bareng Sofyan di tempatnya Pak Bambang tadi. Nah, kerjaan mereka sehari-hari merakit furnitur seperti lemari baju dan beberapa rak piring. Ya, kayak lemari-lemari Olimpik lah. Sobat mistik pasti familiar. Jadi, kalau barang datang, itu berupa beberapa lempengan kayu baru. Nantinya dirakit lalu didistribusikan. Nah, suatu pagi Mas Sukri bangun tidur. Dia udah ngerasa badan itu tidak enak. Tapi hari itu, Mas Sukri masih memaksakan untuk berangkat bekerja. Ya mikirnya Mas Sukri cuma demam, biasa aja, besok juga sembuh. Tapi ternyata dipaksa kerja, demamnya malah makin tinggi. Lalu sekujur badannya itu pun lemas. Pas lagi rakit lemari baju, Mas Sukri pun bilang ke si Sofyan, "Bro, aku nggak kuat, aku istirahat dulu ya," kata si Mas Sukri. "Oh ya udah, kamu istirahat aja Kri, biar ini aku aja yang beresin," itu kata si Sofyan. Singkat cerita, sore harinya mereka pun pulang ke kontrakan. Di situ benar-benar Mas Sukri menggigil kedinginan. Si Sofyan kan panik. "Kita ke klinik ya, nanti aku yang anter," kata si Sofyan. Mas Sukri menjawab, "Udah Yan, gak usah repot-repot, udah biar aku istirahat di sini aja." Mas Sofyan agak ngegas kali ini. "Udah, gak usah ngebantah. Nanti kalau kamu mati, aku juga yang repot. Kita ini lagi ngerantau." Mas Sofyan langsung membawa Sukri ke klinik terdekat. Singkat cerita, mereka pun sampai di klinik dan Mas Sukri langsung diperiksa oleh dokter. Dokter pun mendiagnosis Sukri terkena DBD dan harus diinfus. Mas Sukri pun kaget, masa aku harus diinfus? Bisa dibilang ini kali pertama Mas Sukri diinfus selama hidupnya. Beberapa jam kemudian setelah diinfus, keadaan Mas Sukri berangsur membaik dan malam itu dia langsung diperbolehkan pulang ke kontrakannya. Malam itu pun mereka pulang ke kontrakan sekitar pukul 9 malam. Tapi baru beberapa jam, Mas Sukri sampai di rumah, keadaannya kembali memburuk. Bahkan lebih buruk daripada yang sebelumnya. "Yan, badanku pegel-pegel semua ini," kata Mas Sukri. "Ya udah sini tak pijitin." Lalu dipijitin sama Mas Sofyan. Dan Mas Sofyan berinisiatif untuk menelpon Pak Bambang untuk memberitahukan keadaan Mas Sukri. "Halo, Pak, ini Sukri kayaknya belum bisa masuk kerja, Pak. Badannya panas, gimana ya, Pak?" Pak Bambang menjawab, "Oh iya ya, besok saya kesana deh, jenguk. Kebetulan pesanan juga lagi nggak begitu banyak. Kamu fokus aja urus si Sukri dulu ya." "Nggak, Pak, terima kasih." Keesokan harinya, keadaan Mas Sukri semakin memburuk. Dan siang harinya, Pak Bambang ke kontrakannya Mas Sukri, membawakan makanan dan menanyakan kabar mereka berdua. Pak Bambang berkata, "Ini kamu harus dibawa ke rumah sakit di kota. Nggak main-main ini penyakitmu." Mas Sukri pun menjawab, "Alah, wis nggak usah Pak. Besok juga saya sembuh." Pak Bambang berkata, "Udah sini ikut saya, nanti tak bawa ke RSUD setempat." Pak Bambang langsung membawa Sukri karena kondisinya lemas.
Mas Sukri berboncengan, 3 oleh Pak Bambang dan Sofyan. Jadi Sofyan yang bawa motor, Mas Sukri di tengah dan Pak Bambang di belakang. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah sakit. Setelah dicek darah dan sebagainya, Mas Sukri ternyata positif terjangkit DBD dan tifus. Lalu diharuskan dirawat selama beberapa hari. Hari pertama dirawat, Mas Sukri tidak merasakan kejadian apa-apa karena kondisi badannya itu benar-benar lemas. Bahkan untuk ke kamar mandi aja dia nggak kuat. Alhasil Mas Sukri kalau mau buang air kecil harus menggunakan pispot. Pada malam pertama itu lumayan rame, jadi Mas Sukri ini ditempatkan di sebuah kamar yang berisikan 5-4 bedroom. Dan malam itu 3 bed terisi, termasuk Mas Sukri. Jadi lumayan rame dan cenderung berisik ketika malam hari. Awalnya Mas Sukri dan Sofyan sama sekali tidak kepikiran yang horor-horor. Namanya juga bangunan baru dan relatif ramai, jadi biasa aja. Malam kedua pun masih relatif ramai, masih ada yang lalu lalang, walaupun salah seorang pasien yang sekamar dengan Mas Sukri sudah diperbolehkan pulang. Jadi ya di kamar itu tinggal Mas Sukri dan 1 pasien lainnya. Nah malam harinya sekitar pukul 8 malam, Mas Sukri ini mendengar dari kamar sebelah ada suara-suara seperti orang yang sedang membimbing. Membimbing dalam artian seperti mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, Mas Sukrinya pun agak ketakutan karena dia sudah membayangkan yang tidak-tidak. Waduh, ini pasien sebelah udah sakaratul maut. Yan, bangun Yan. Sofyannya pada waktu itu tidak bangun-bangun. Posisinya Sofyan itu tidur di bawah ranjangnya Mas Sukri. Dan bener aja 10 menit kemudian terdengar suara ibu-ibu yang menangis sambil berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Bapak." Lalu ibu-ibu itu pun keluar, mungkin mau memanggil kerabat atau perawat yang berjaga di luar sana. Nah, Mas Sukri kan sendirian sama mayat yang baru aja meninggal itu. Di situ Mas Sukri udah bener-bener deg-degan. Yan, bangun Yan, Yan. Sofyan pun akhirnya bangun juga. Kenapa bro? Kata Sofyan. Yan, itu pasien sebelah meninggal, kata Mas Sukri. Udahlah bro, biarin aja. Ada keluarganya ini, kata Mas Sofyan. Gak ada Yan, si istrinya itu keluar, gak tahu kemana, mungkin manggil perawat atau kerabatnya. Itu kata Mas Sukri. Mas Sofyan menjawab, lah itu ada kaki yang berdiri, kaki siapa? Nah, jadi di rumah sakit tersebut kan ada beberapa bed, cuma disekat sama tirai-tirai. Tirainya pun gak sampai nyentuh ke lantai. Jadi masih ada space sedikit untuk melihat dari posisinya Mas Sofyan yang tidur di lantai. Nah, Mas Sofyan melihat ada sepasang kaki yang berdiri di sana. Karena memang persis di sebelah kasurnya Mas Sukri tadi. Nah, sedangkan Mas Sukri meyakini tidak ada orang lain selain mereka dan jenazah yang baru meninggal tersebut. Mereka pun saling terdiam sampai akhirnya 15 menit kemudian ada beberapa orang yang masuk ke sana, termasuk 2 orang perawat yang langsung membawa jenazah itu keluar. Tidak tahu langsung dibawa ke rumah atau diletakkan di kamar jenazah. Malam itu pun mereka benar-benar sendiri, ya cuma berdua sama Mas Sofyan. Tapi alhamdulillahnya gak ada kejadian apapun sampai jam 12 malam. Mereka pun tertidur. Dan pukul 3 pagi Mas Sukri terbangun karena dia kebelet pipis. Tapi untungnya kondisi Mas Sukri udah agak mendingan walaupun masih cukup lemas. Tapi udah bisa berjalan ke kamar mandi tanpa harus menggunakan pispot. Jarak kamar mandi dari ranjangnya juga gak terlalu jauh. Mungkin hanya sekitar 3 meter saja. Mas Sukri pun jalan perlahan membuka pintu kamar mandi. Dan ketika Mas Sukri lagi menunaikan hajatnya, tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari luar. Iya Yan, sebentar, aku lagi tanggung, kata Mas Sukri. Kedua kalinya terdengar lagi, suara ketukan kali ini lebih keras. Sabar Yan, ini aku sebentar lagi, selesai, kata Mas Sukri. Dan ketika Mas Sukri membuka pintu, itu gak ada siapapun di sana. Dan Mas Sofyan pun tidur sambil ngorok. Wah, ini Sofyan mau ngerjain aku. Kurang ajar ini, pakai pura-pura tidur segala. Udah Yan, bangun, aku udah tahu itu kamu jalin aku kan. Yan, bangun Yan, udahlah ngepranknya. Jangan macem-macem, ini bekas orang meninggal di sini, kata Mas Sukri. Mas Sofyan pun bangun dengan mata yang merah kayak kaget gitu. Enggak bro, aku nggak ngetuk pintu. Ini aku aja baru bangun gara-gara kamu berisik.
Mas Sukri berkata, "Yan, aku gak mau bercanda Yan." Mas Sofyan berkata agak ngegas, "Bukan aku, demi Tuhan." "Waduh, kalau bukan kamu siapa dong Yan? Ini aku 2 kali loh ada yang ngetuk pintu," kata Mas Sukri. "Ya aku nggak tahu, kok nanya saya?" kata Mas Sofyan sambil tidur lagi dianya. Mas Sukri sampai tidak bisa tidur sampai menjelang subuh, mungkin sekitar pukul 4 pagi. Mas Sukri baru mau tidur. Dia itu seperti mendengar ada suara langkah kaki dan suara anak-anak yang berjalan sambil ketawa. Padahal Mas Sukri yakin betul tidak mungkin ada anak-anak di sana karena nggak ada pasien lagi selain dirinya yang dirawat di ruangan itu malam ini. Barulah sekitar pukul 5 pagi Mas Sukri bisa tertidur pulas. Keesokan paginya, layaknya rumah sakit pada umumnya yang ramai kegiatan lalu lalang, letak rumah sakitnya sendiri itu sebenarnya cukup ramai karena berada di depan jalan. Pagi harinya Mas Sukri cuma bisa mikir sampai kapan dirawat kayak gini. Dia udah bener-bener gak betah di rumah sakit. Entah malam keberapa Mas Sukri lupa, keadaannya belum membaik, mungkin sedang dalam fase kritis. Berat badannya pun turun drastis karena kurang asupan makanan. Di satu malam masih ditemani sama Mas Sofyan dan masih sendirian juga. Kira-kira pukul 2 pagi Mas Sukri terbangun. Dia melihat ke arah bawah ranjang tempat Mas Sofyan tidur. Tapi Sofyan tidak ada di sana. "Ini kemana sih Sofyan?" Yan, kata Mas Sukri dengan teriakan yang lemas. Dia melihat ke arah pintu toilet tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. "Asem ini Sofyan, dipanggilin kok gak nyaut. Alah wis bodo amat, aku lanjut tidur aja," kata Mas Sukri. Baru aja memejamkan mata dan baru aja tidur, entah dari arah mana Mas Sukri mendengar suara tangisan perempuan. Suaranya kecil tapi sangat jelas. Malam itu juga hening sekali, jadi benar-benar suara tangisan itu seperti dekat sekali dengan Mas Sukri. Sampai akhirnya suara itu semakin jelas dan mulai tercium bau bunga melati, mirip bau-bauan orang yang meninggal. Mas Sukri sudah benar-benar ketakutan, bahkan dia mengakui sampai kepingin nangis. Nah, biasanya di ruang inap kelas 2 itu cuma dibatasi oleh tirai, dan kebetulan tirai kamarnya Mas Sukri masih ada sedikit celah, mungkin sekitar 20-25 cm. Di situ jelas Mas Sukri melihat jelas satu sosok perempuan. Di situ Mas Sukri melihat dengan jelas satu sosok perempuan bergaun putih, lusuh dan berambut panjang, berjalan sambil menangis. Di situ jelas Mas Sukri melihat satu sosok yang diyakini Mas Sukri adalah sosok kuntilanak. Dia teriak gak keluar suara apa-apa dan tidak bisa bergerak. Satu hal yang masih diingat sama Mas Sukri hingga detik ini, sosok kuntilanak itu menengok ke arahnya Mas Sukri dengan kepala nyaris memutar. Di situ beneran terlihat jelas wajah dari sosok kuntilanak tersebut. Wajahnya itu lebar dan putih, mirip orang yang sedang luluran. Dan di bagian kedua lingkar matanya itu sangat hitam. Hitam semua sampai tidak terlihat matanya. Mas Sukri menyaksikan pemandangan menyeramkan itu kurang lebih 30 detik. Sampai pada akhirnya dia bisa mengontrol dirinya, menggerakkan tangannya untuk menutupi wajahnya dengan kain sarung. Di situ Mas Sukri benar-benar nangis ketakutan. Bahkan saking takutnya, dia ini sampai ngompol di ranjangnya kurang lebih 5 menit kemudian. Lalu Sofyan datang membuka pintu ditemani oleh seorang housekeeping atau petugas kebersihan di rumah sakit itu. "Loh, kamu nangis kenapa?" tanya Sofyan. Mas Sukri menjawab, "Ah enggak, mana ada aku nangis. Kamu dari mana aja? Kok ditinggal sendirian aku?" "Panjang ceritanya," jawab si Sofyan. "Ini kok kayak bau pesing-pesing. Kamu ngompol ya?" "Ya udah nanti aku ceritain. Kamu dulu cerita, ada apa?" tanya Mas Sukri. "Gini Kri, tadi pas aku buang hajat di toilet. Toiletnya kan dindingnya keramik. Aku lihat pantulan bayangan di keramik itu. Terus samar-samar itu ada satu buntelan putih mirip pocong. Pas aku keluar dari toilet, aku mau denger suara cewek nangis. Makanya aku turun dan minta temani sama petugas kebersihan ini. Ya Mas ya." "Waduh, kok sama sih Yan? Aku juga tadi diganggu kuntilanak, makanya saking takutnya aku sampai ngomong begini." Mereka bertiga pun tertawa malam itu. Mereka benar-benar begadang, tidak bisa tidur.
Mungkin sekitar jam setengah 3 pagi, Mas Yopian berkata kepada petugas kebersihan itu, sebut aja namanya Guntur. "Mas, makasih ya udah mau nemenin kita." Mas Guntur menjawab, "Ya mas, sama-sama, lagian saya juga lagi jam istirahat." "Mas, di sini kok angker ya?" tanya Sukri kepada Guntur. "Ya namanya juga rumah sakit mas, sebenarnya sih nggak angker, tapi kan kita nggak tahu siapa aja yang pernah meninggal di rumah sakit ini. Meninggal di dalam kamar ini dan meninggal di kasur ini. Jadi ya mungkin aja ada jin korin ya masih di sini mas. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Biasanya cuma sekali aja ganggunya, dan biasanya juga rumah sakit ini nggak sepi begini mas. Ini yang mungkin lagi kebetulan aja dia ganggu." Mas Guntur menemani mereka sampai pukul 4 pagi dan mereka tertidur sementara. Mas Guntur melanjutkan pekerjaannya. Sampai pagi harinya sekitar pukul 8 ada perawat yang memeriksa keadaan Mas Sukri. Dan alhamdulillah si perawat itu bilang kalau keadaan Mas Sukri sudah mulai membaik. Trombositnya sudah mulai bertambah. Bahkan diperkirakan kalau trombositnya Mas Sukri sudah cukup. Besok diperbolehkan pulang. Di situ Mas Yopian bertanya, "Kri, kamu kan masih 1 hari lagi dirawat. Otomatis kita masih harus tidur di sini malam ini." "Aku nggak mau nggak kuat. Nanti kamu yang sembuh, justru aku yang sakit." Mas Sukri menjawab, "Ya udah jangan gitulah, masa aku sendirian di sini?" Mereka sama-sama terdiam dan tidak lama kemudian ada 2 orang pasien yang masuk ruangan itu. Di waktu yang hampir bersamaan dan malam terakhir Mas Sukri dan Mas Yopian ini justru ramai karena kurang lebih ada 5 orang yang menunggu pasien-pasien tersebut. Suasana sangat berbeda di malam kemarin saat mereka berdua benar-benar sendiri. Dan sekitar kurang lebih 7 hari Mas Sukri dirawat di rumah sakit tersebut. Dia pun diperbolehkan pulang. Ya itu aja cerita kiriman dari Mas Sukri. Semoga bisa tetap menghibur Sobat Mistik Hunter semua dimanapun. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Gue Irsal menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.